Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Cecilia Ristina. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Nomor absen saya yaitu 7, dan di video kali ini saya akan merancang laboratorium jaringan komputer dengan beberapa ketentuan yaitu IP dan subnetnya itu yang digunakan hanya kelas B. Ya, seperti kita tahu, IP di kelas B itu mulai dari 128.0.0.0 dan juga sampai 191.255.255.255 nih. Nah, di bagian 2 itu ada subnetting hanya untuk 62 bit. Subnetting itu kan artinya membagi jaringan besar ke jaringan kecil. Jadi nanti kita akan membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil sampai dia muat untuk 62 bit. Lalu susun posisi PC dan klien dan juga PC server dengan rapi seperti menempati suatu ruangan di laboratorium. Lalu juga kita memiliki 40 PC atau laptop, 1 PC server, dan 2 switch 20 yang memiliki 24 port. Lalu kita juga diminta untuk menampilkan IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway di interface desainnya. Tanpa lama-lama kita lanjut saja ke simulasi desainnya. Nah, di bagian sini saya sudah mencoba ya teman-teman, dan saya sudah membuat nih. Kita lihat dulu nih di bagian sini, kita menggunakan /26. Kenapa /26? Karena misalnya jika kita hitung-hitung nih, 32 yaitu jumlah bit di IP version 4-nya itu 32 dikurang 26 itu kan 6. Nah, kalau misalnya 2/6 itu kan adalah 64 nih. Jadi kalau misalnya kita cek di sini di bagian desktop terus di IP configuration, di bagian subnet mask-nya 192. Kenapa? Karena 2/6 itu adalah 64 dan 256 total subnet mask-nya itu dikurang dengan 64 adalah 192. Nah, jadi kita menggunakan prefix atau slash-nya ini adalah /26. Jadi kita jumlah bit IP version 4 itu dikurangin prefix yaitu 26. Nah, jika sudah di bagian ini, di bagian server juga sama ya, kita menggunakan prefix 26. Nantinya kalau misalnya kita ngeping dari yang laptop bagian switch yang pertama nih, misalnya kita IP config dulu. Nah, kita ada di 130.10.10.17 di bagian sini ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngeping ke sebelahnya 10.10.41 yang paling terakhir, itu dia akan TTL. Begitu teman-teman. Jadi fungsinya kita adalah agar nanti dia bisa saling ngeping. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorial untuk cara membuatnya. Pertama-tama kita tambahkan dulu PC-PC-nya. Jadi kita tambahin dulu PC-PC-nya sampai dia 40 PC. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapiin dulu. Kita bawa ke tengah. Biar nanti enak untuk ngedesainnya ya teman-teman. Lalu kita tambahin juga node-nya. Node-nya kita diminta masukin IP. Saya memilih 130.10.10, kita bikin titik 2. Kita mulai dari titik 2 karena nanti di default gateway-nya itu adalah kita menggunakan 103. Ya, nanti di default gateway-nya itu nih kita bikin 130.10.10.1. Jadi kita mulai dari 2. Dan subnet mask-nya sudah kita jelasin tadi, kita jelasin dari perhitungannya ya teman-teman. Ini buat mempercepat kita copy paste aja. Kita geser sedikit. Nah, kita tambahin lagi node sampai paling bawahnya. Jadi nanti ini mempermudah kita tinggal ganti angka belakangnya. Seperti ini. Kalau ini kita ganti. Nah, teman-teman, jika sudah selesai untuk naruh node-nya, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Kita klik isinya ke bagian desktop, baru IP configuration, masukin IP-nya berapa. Jangan lupa di control press aja, control C maksudnya 55.192.
Nah, bagian sini kita tinggal Ctrl V aja, kita copy paste. Jangan lupa kita ganti belakangnya jadi 1. Seperti itu. Kita lanjutin sampai ke laptop yang paling ke PC yang paling bawah. Nah, seperti ini. Kalau di bagian DG dia pasti belakangnya selalu 1 ya, teman-teman. Nah, jika kalian sudah masukin IP-nya seperti ini dan sudah naruh node-nya, sekarang kita tinggal kita drag sampai tutup semua, kita Ctrl C. Nah, kalau udah Ctrl C, lanjut kita Ctrl V, nanti dia bakal tercopy paste seperti ini. Kalau udah, kita tinggal ganti nih bagian dalamnya dan juga node-nya nanti. Kita ke bagian IP, baru kita ganti jadi 7 misalnya. Ini mempermudah kita daripada kita masukinnya satu-satu. Kita masukin dulu di sini berarti 8 biar kita tidak lupa dan menghindari kekeliruan selama proses pekerjaannya ya. Sini 11. Ini di bagian sini 8. Nah, kalau udah, pokoknya kita tinggal Ctrl C, habis itu kita Ctrl V lagi. Sampai selesai 40 PC, guys. Coba lagi notnya. Ini udah 13, 14. Ini udah. Tinggal ini bagian 17.
Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, selanjutnya tinggal kita copy paste aja untuk buat pasangan switch-nya di sebelahnya seperti ini. Nah, tinggal kita ganti lah tuh, mulai dari note-nya dulu, sini 22, sini 23, 24, 25, 26. Nah, udah hampir selesai ya teman-teman. Kalau udah, tinggal kita masukin aja IP-IP-nya sesuai dengan node. Wait. Ini kita tambahin dulu. Ini kita tambahin 23. Nah, ini adalah PC terakhir yang akan kita masukin IP-nya ya, akhirnya 41.
Nah, kalau udah kita masukin IP di masing-masing PC, selanjutnya adalah kita menambahkan perangkatnya lagi. Yang akan kita tambahin yaitu switch-nya. Nah, di bagian switch ini kan tadi dengan ketentuan 24 port ya, kita bisa gunain nih 2960. Dia memiliki 24 port. Nah, kalau udah, ditambahin servernya. Mana servernya? Ini dia. Nih, kita taruh aja di ujung ruangan. Yang nantinya dia akan terhubung dengan switch 1 ya. Kita hubungin masing-masing. Kita mulai dari switch-nya dulu. Pakai kabel otomatis saja. Karena nanti dia otomatis bakal masuk ke kabel crossover ya. Soalnya dia putus-putus. Baru kita sambungin server dengan switch-nya. Nah, barulah kita sambungin nih PC-PC-nya ke masing-masing switch-nya. Kita klik kontrol, baru kita klik kabelnya, biar nanti dia akan otomatis nyambung gini. Jadi nanti dia nyambung sendiri. Kita sambung-sambungin aja deh. Ya, kita tarik, baru lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Seperti itu. Nah, yang bagian ini udah ya, tinggal ke bagian ini. Nah, kalau udah tersambung semua nih, selanjutnya adalah kita masukin IP di bagian servernya. Kita taruh dulu notebooknya di sini. IP dari server kita harus satu subnet dengan masing-masing PC-nya ya. Jadi kita tinggal bikin aja 130.10.10 titik misalnya yang belum dipakai kan nih. Tadi kita sudah hitung, berarti yang kita bisa pakai itu mulai dari 1 sampai dengan 64 kan. Dan kita baru pakai sampai 41. 40 ya, kita baru sampai pakai 41. Jadi kita bisa pakai misalnya di sini 42. Pokoknya dia sampai ke 64. 64 jangan dipakai sih. Jadi 0 sampai 64 itu jangan dipakai. Kita masukin 255, 255, 255, 192 untuk space-nya, baru kita buat DG-nya kita samain dengan semuanya biar seragam nih. Di belakangnya udah pasti 1. Nah, jadi seperti ini sudah selesai semestinya. Jadi subnet besar yang kita buat jadi kecil-kecil itu adalah 130.10.10 dengan prefixnya yaitu 26 ya. Prefix itu adalah jumlah bit yang kita pakai, jumlah network yang kita pakai. Di sini kita juga bisa misalnya kita tambahin lah di sini pintu, berarti di sini jalur masuk ke laboratoriumnya ya. Kita tambahin juga misalnya AC. Kita
programnya juga AC biar masing-masing PC-nya tidak overheat. Kita ke bagian tesnya nih. Apakah konfigurasi yang kita buat itu sudah berhasil atau tidak? Kita buka command prompt, kita masuk ke IP config. Nah, kita di 130.10.10.7, berarti kita dari sini ya teman-teman. Kita akan coba ping ke 10.10.30. Ping 130.10.10.30. Nah, TTL ya teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita coba nih bagian 130, ini kita IP config aja. Config, nih sebenarnya 130.10.10.34. Kalau misalnya kita ping ke bagian pertama deh, 10.10.2. TTL ya teman-teman. Jadi konfigurasi yang kita buat itu sudah benar. Kita bagian sini sudah TTL. Maka dari itu sepertinya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan ataupun salah cara. Saya minta maaf. Nah, mungkin kita saling belajar dan kita sharing-sharing. Saya terima kritik dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Naria dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Nomor absen saya 33. Nah, di video kali ini kita akan membuat desain rancangan laboratorium komputer dengan ketentuan IP dan subnet yang digunakan hanya kelas B. Seperti yang kita tahu, rentang IP kelas B itu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Dan yang kedua, subnetting hanya untuk 62 PC. Yang belum tahu, subnetting adalah membagi jaringan besar ke jaringan yang lebih kecil. Nah, jadi nanti subnetting atau IP yang dari 32 bit itu kita pecah atau kita perkecil sampai dia muat untuk 62 PC saja. Lalu, susun posisi PC atau laptop klien, PC server dengan rapi seperti menempati suatu ruangan. Karena emang kita membuat laboratorium. Nah, yang ketiga, hanya ada 40 laptop atau PC, 1 PC server, dan 2 switch 24 port. Lalu, tampilkan IP address-nya, subnet max, dan default gateway-nya di interface desainnya. Itu nanti bisa kita kayak tambahin catatan di bawah PC-nya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke Cisco. Oke, ini Cisco-nya. Lalu kita mulai aja mendesain. Pertama itu kita ambil aja dulu PC-PC-nya. Kita susun secara vertikal. Ini desainnya boleh disesuaikan lagi sesuai kebutuhan kalian, teman-teman. Lalu setelah itu kita tambahkan keterangan untuk IP, subnet max, dan default gateway-nya. IP-nya itu kan tadi rentang dari kelas B. Jadi di sini saya mengambil 170.10.10.2. Nah, kenapa kita mulai dari titik 2? Karena untuk yang 170.10.10.1 itu buat default gateway-nya atau buat sistem jaringannya. Kita pakai subnet max-nya itu 255.255.255.192. Buat kalian yang belum tahu 192 ini dapatnya dari mana, itu kita pecah melalui subnetting. Nah, misalnya 256 dikurang 64 itu sama aja dengan 192. 164 itu kita dapat dari ketentuan PC-nya tadi yang mengharuskan hanya cukup untuk sekitar 62 PC. Nah, jika kita ingat lagi tentang pembelajaran kita melalui perpangkatan, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64, yaitu 2 pangkat 6. Nah, 6 itulah nanti yang bakalan kita gunakan untuk slash-nya. Slash 32 bit bakalan dikurang sama 6, yang artinya bisa pas untuk 64 PC. Nah, slash itu nanti bakalan dipakai 26, sorry. Nah, jadi subnet max 192 ini sudah menggambarkan slash 26. Kita lanjut aja, kita bikin
default gateway-nya 170. Nah, ini kita copy lagi langsung, soalnya itu kan nanti sampai ke bawahnya itu sama aja teman-teman, hanya berbeda di bagian duanya aja. Kita ganti 3, 4, 5, 6 hingga seterusnya. Sorry, ini ada yang salah saya lewatin. Oke, di sini kita rapi-rapikan aja terlebih dahulu. Baru supaya kita nggak terlalu itu, kita langsung aja konfigurasi ke IP address. Di sini kita pakai yang statik, lalu kita masukin IP-nya yang sudah kita tulis tadi. Jangan lupa ini kita ganti ke 255.192 dengan default gateway-nya 170.10.10.10. Nah, ini dapat kita lihat nih teman-teman di sini. Sorry. Slash mana ya? Di sini kita dapat melihat bahwa ada slash 26. Ini kita masukin aja lagi. Nah, jika sudah kalian konfigurasi seperti ini kita blok aja teman-teman. Lalu kita ctrl-c, baru ctrl-v. Ini memudahkan kita buat langsung menyalin PC-PC-nya. Jadi kita nggak harus buat satu-satu. Jadi ini lumayan mempersingkat waktu. Oke, kita lakukan hal yang sama aja. Kita desain. Ini baru 10. Baru ini langsung kita copy-copy aja teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ada sekitar 40 PC. Jika sudah seperti ini, ya kita ganti aja ini per satu satuannya. Jangan lupa ini harus berurut teman-teman. Kita gantiin di belakang-belakangnya aja. Sorry, tadi kepencet. Oh my god.
Jadi langsung kalian ganti-ganti aja, disesuaikan teman-teman. Terus nanti kalian juga jangan lupa untuk konfigurasi di dalamnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian juga jangan lupa untuk menambahkan di bagian dalamnya di IP config. Ini kita juga sama, kita tinggal ubah aja di bagian belakangnya teman-teman. Nah, jadi itu benar-benar mempermudah kita untuk mengkonfigurasi. Pastikan kalian tidak ada salah penulisan karena dia nanti bakal tidak bisa terkonfig. Oh.
Yang cuma malu dia. Gak ada malu-malu, kakak minta aja. Minta aja nak. Nak, kamu belum bayaran kan? Gak enak lo aku sama mamaku. Bukan aja. Kalian ini kan temanku, aku yang gak enak sama mamaku. Bukan. Enggak bayaran aku yang gak enak sama mamaku. Udah main dulu dia. Dina, kamu kenapa gak belum bayaran ya? Aku gak enak sama mama. Kakak panggil sendiri. Kok kayak mana tuh? Sama aja kayak gitu. Bukan sini lagi. Kayak gak berdosa aja dia. Bukan seberapanya, tapi enak sekolah loh. Dia berjanji loh. Janji itu. Gak belajar aja. Minta aja. Minta nak, mama nyuruh nih. Kalau bilang nanti. Dina, aku gak enak lo sama mama. Ada lagi. Kalian udah habis. Kalian teman-teman, kalian tahu mama tahu kalian mau berapa, di mana, berapa. Orang semua udah bayar, kamu aja yang nggak bayar. Kamu gajinya udah lama loh. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan switchnya. Kita pakai switch yang Bilang minta aja di sana. satu sini. Ketentuan switchnya itu kita memakai 2 switch. Ini mungkin kita bisa agak mundurin aja. Kita blow kalau kita geser ke bawah. Oh, ke bawahan. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan switchnya tadi sedikit ke bawah juga. Ini kita sedikit ketengahin aja. Kita geser ke sini. Jika sudah seperti itu, kita tambahkan server juga di bagian atas sini mungkin. Nah, jadi nanti ini bakalan saling terhubung. Nah, di sini kita mulai untuk menghubungkan kabelnya. Kita hubungkan antara switch 1 dengan switch 1 yang terlebih dahulu. Baru server dengan switchnya yang satu lagi. Baru kita mulai menyambungkan antara PC ke switchnya. Pastikan sesuai urutan aja supaya memudahkan kalian dalam mengkonfigurasi atau mencoba menyampingkan nantinya. Ini emang membutuhkan waktu, tapi kita coba untuk pelan-pelan saja. Ini adalah bagian switch 1 dan sebelah sini adalah bagian untuk switch kedua. Kita hubungkan aja sesuai urutannya. Mungkin dalam konfigurasi laboratorium di dunia nyata ini kabelnya bisa kalian susun lagi agar lebih rapi. Karena ini kita hanya menggunakan Cisco pakai tracer,
maka arah kabel itu sudah terotomatis, tidak bisa kita arahin lagi. Nah, kenapa kita hanya menghubungkan switch satu ini aja ke servernya? Karena melihat kabel pembatas ini itu sudah berarti bahwa switch satu dengan switch satunya lagi itu sudah saling berkomunikasi atau saling berhubungan. Jadi ya mereka bisa saling berkomunikasi dengan server walaupun hanya satu yang terhubung. Nah, jika sudah seperti ini, kita juga jangan lupa untuk ngasih IP ke si servernya. Nah, karena tadi kan kita udah makai dari 2 sampai 41, sedangkan tadi batasnya itu sampai 62. Jadi bisa kalian pakai aja misalnya di 42 atau 43 gitu. Asalkan dia tidak lebih dari 63 PC, karena yang satu maupun yang terakhir itu sudah dipakai oleh sistemnya. Ini kita samain aja di gateway-nya. Lalu jika sudah seperti ini, mungkin boleh kalian hias-hias sedikit. Misalnya kita warnain pakai ini. Kita hias-hias aja sedikit. Ini 10 pertama. Lalu ini 10 kedua. Ini 10 ketiga. Dan ini 10 keempat. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh untuk menghias yang lainnya juga kalau kalian mau secukupnya. Oke, ini si servernya, si switchnya. Ini juga switchnya. Dan di sini servernya. Nah, itu sebagai penanda aja teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita boleh coba IP config dari yang switch 1 ke switch 2. Kita ambil di sini di yang 170.10.10.20 mau kita pingkan ke titik 38. Kita coba IP config terlebih dahulu. Nah, di sini sudah nampak ya titik 20-nya. Kita coba ping 170.10.10.38. Kalau misal hasilnya TTL, itu artinya konfigurasi kita telah berhasil. Nah, karena ini dari switch A ke switch B, kita coba dari switch B ke switch A. Misalnya ini dari yang 41, kita IP config terlebih dahulu. Sudah nampak ini IP address-nya, lalu kita coba pingkan ke 170.10.10.2. Nah, jika sudah TTL, itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil dua-duanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.